Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, yang terhormat Korwilcam Bidik Kecamatan Selogiri, Ibu Dr. Anda Praptiningsih MPD. Yang kami hormati pengawas SD Bapak Heri Hartanto SPD MPD, Ibu Nur Hasanah SPDI MPDI. Yang kami hormati pula narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Rohyati MPD, kemudian yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Selogiri, serta peserta webinar program guru penggerak yang berbahagia dari unsur kepala sekolah, guru kelas, maupun guru mapel. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta yang tak lupa adalah nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Sabtu 30 Maret 2024, kita masih dipertemukan di ruang virtual dalam acara webinar program guru penggerak. Dan semoga acara yang telah kita laksanakan pada hari ini, semoga diberi kemudahan, kelancaran, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta BINTEK yang telah hadir dan mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan oleh panitia BINTEK dan webinar Korwilcam Bidik Kecamatan Selogiri. Juga tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada tim kreatif Korwilcam Bidik Kecamatan Selogiri yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Sebelum kita mulai acara pembukaan, terlebih dahulu Bapak Ibu, untuk menambah semangat, izinkan saya berpantun dulu ya. Boleh nggih berpantun nggih Bapak Ibu? Boleh. Baik, nanti diberi respon positifnya ya, karena ini programnya guru penggerak, maka Bapak Ibu harus semuanya harus aktif untuk kegiatan hari ini. Jalan-jalan ke Wonogiri. Cakep. Tidak lupa mampir ke toko baru. Cakep. Selamat datang di webinar hari ini. Cakep. Semoga Bapak Ibu semangat selalu. Cakep. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sinyalin. Baik, kita mulai saja acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh peserta untuk bisa mengambil posisi dengan khidmat di lokasi masing-masing.
Baik, untuk selanjutnya acara webinar program guru penggerak yang dilaksanakan hari ini Sabtu 30 Maret 2024 akan dibuka oleh Ibu Korwil, yaitu Ibu Dr. Anda Prapti Ningsih MPD. Kepada Bu Prapti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nila yang pada saat ini menjadi pembawa acara kegiatan webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah Bapak Ibu kita selalu membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini ya menjelang siang ya, pagi menjelang siang kita masih diberi kesempatan ya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Bu, sehat. Ini yang senantiasa kita harapkan. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas SD maupun PAI, Korwil Kecamatan Pendidikan Selogiri, yang saya hormati Ketua K3S, Bapak Sarmin SPD, dan juga pengurus K3S, serta Bapak Ibu kepala sekolah ya. Semuanya juga sudah mengikuti, mudah-mudahan lancar sinyalnya ya. Yang tak lupa pula Bapak Ibu peserta semuanya saja ya, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang saat ini mengikuti kegiatan webinar. Ya. Bapak Ibu, kegiatan webinar ini merupakan kegiatan yang sudah kita programkan ya, dan ini merupakan webinar yang keempat ya. Betul Bu Nina? Webinar yang keempat ya. Dan siang hari ini ya mengambil topik webinar program guru penggerak komunitas belajar kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Ya, ini adalah topik webinar pada ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti ya. Ini, halo Bapak Ibu semua peserta. Ini kita mengikuti di masing-masing ya. Dan ini kebetulan hari masuk. Jadi Bapak Ibu ada di sekolah ya, maksudnya di sekolah. Dan ini saya berada di kantor kami ya, kantor utama ya, kantor utama di Ngelo ya. Karena ini sifatnya adalah wajib ya, wajib diikuti oleh seluruh guru maupun kepala sekolah. Maka dari itu mari ya kita ikuti kegiatan ini ya dalam posisi kita fokus ya, karena anak-anak dia sudah pulang ya. Kita fokus mengikuti dari narasumber. Oh iya, maaf Bu Rohyati ya. Selamat melaksanakan tugas nanti Bu Rohyati ya sebagai narasumber pada kegiatan ini ya. Maaf tadi belum kesebut ya. Nah, ini adalah Bu Rohyati ini merupakan fasilitator ya pada program guru penggerak. Maka dari itu nanti pengalaman-pengalaman yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semua, ya ini tolong untuk disampaikan dan diberi motivasi ya ini. Dan selamat juga untuk Bapak Ibu yang kemarin telah mengikuti lokakarya orientasi ya. Ada 5 guru SD dan ada 1 guru TK ya. Mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya ini Bapak Ibu guru juga akan mengikuti karena semua apa yang nantinya menjadi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini berawal dari guru penggerak. Ya.
dan jangan jangan minder lagi untuk Bapak Ibu guru P3K. Ini tidak ada pengecualian ya. Jadi seperti PNS yang lain, ini kita bisa eh, ter termasuk di dalamnya, ya. Jadi guru penggerak ini bisa diikuti oleh semua guru ya, semua guru yang sekarang ini tidak di tidak ditentukan usianya, tidak ada batas usia, ya. Kalau kemarin itu kan 54 bisa mengikuti guru penggerak, tapi sekarang ini tidak ada batas usia, ya. Dan ini Bapak Ibu ya, program guru penggerak ini setiap saat ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang berubah. Maka dari itu nanti setiap ada perubahan ini tidak usah kaget ya, karena sudah seperti itu ya. Kondisi di negara Indonesia ini seperti ini, perubahan-perubahan ini setiap saat pasti ada. Ya. Nah ini untuk para calon guru penggerak ini selamat mengikuti nanti ya, juga yang belum mendaftar besok agar mendaftar, yang kemarin sudah mendaftar tapi belum terjaring ini, kita nanti kalau ada pendaftaran lagi, mari kita laksanakan atau kita ikuti, ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru yang sudah menjadi GP atau guru penggerak, ini tolong untuk namanya penggerak berarti kan berusaha untuk menggerakkan seseorang, orang lain ya. Utamanya yang ada di sekolahnya ya, di sekolah itu penjenengan menjadi guru penggerak, tolong untuk teman-teman yang di teman-teman yang ada di sekolahnya itu juga diberikan informasi-informasi yang bertujuan untuk menggerakkan sekolahnya ya ke arah yang lebih maju lagi. Ini. Kemudian kemarin sudah saya share, ini ada kurikulum ya, kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka ada sudah komplit di situ. Kemudian kalau yang kemarin Pak Heri nge-share kurikulum nasional. Ya, ini sebagai bahan bacaan kita terlebih dahulu ya, karena ini belum ada istilahnya ketentuan yang harus dilaksanakan pada ini. Yang sekarang ini yang kita laksanakan adalah kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 4, 5. Ya. Yang kita ikuti seperti itu dulu ya. Hanya untuk akhir tahun pelajaran ini nanti ya, sebelum akhir tahun pelajaran biasanya kita kan sudah akan menyusun lagi atau menganalisis lagi kurikulum yang sudah kita laksanakan ya. Monggo ini sudah ada contoh-contoh atau aturan-aturan atau ya aturan pemerintah ya yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Mungkin ada revisi-revisi, tolong panjenengan pelajari lagi sehingga nanti dalam penyusunan KTSP ya, KTSP Kumer maupun KK13 ini nanti bisa kita gunakan sebagai acuan. Oh ya, untuk yang tahun 2024 2025 ini nanti semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Kecuali nanti kalau tekanan 1 entah itu bagaimana nih ya. Karena saat ini masih kelas 23, 5, 6 ya. Mudah-mudahan nanti juga ada aturan tersendiri sehingga untuk tahun pelajaran 2024-2025 nanti semuanya sudah menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka ya. Bapak Ibu, untuk yang untuk Bapak Ibu yang saat ini akan mengikuti program calon guru penggerak yang kemarin sudah orientasi lokakarya ya, lokakarya orientasi, saya ucapkan selamat mengikuti tahap-tahapan berikutnya ya.
Mudah-mudahan kegiatan yang nantinya selama 6 bulan itu nanti akan berjalan dengan lancar dan panjenengan akan memperoleh sertifikat sebagai guru penggerak. Ya, ini Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, baik kepala sekolah, ya, tim kreatif, kemudian narasumber dan para peserta ya Bapak Ibu guru kelas maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran, ya. Marilah ya kita ikuti webinar dengan topik webinar program guru penggerak bagi komunitas belajar kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan kegiatan ini sampai selesai atau akhir dari kegiatan ini nanti kira-kira jam 12. Dan saya ucapkan juga sekali lagi kepada narasumber ya terima kasih. Nanti akan menyampaikan pengalaman-pengalaman atau materi-materi yang sangat penting untuk kita semua. Oke. Terima kasih tim kreatif ya sudah membantu kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Prapti Ningsih yang sudah memberikan semangatnya untuk kita semua dan selamat melanjutkan aktivitas di rumah Ibu. Selamat Iya. bermalam minggu bersama keluarga. Begitu. Terima kasih Mbak Nila dan ini saya mohon mohon keluar ya. Yo tak pateni rapopo karo ngrungokne. Nggih Ibu, Ya, ya sekali terima lagi kasih. matur nuwun nggih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, Bu Korwil, yang telah memberikan semangat kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan PGP. Kemudian yang kedua, juga kita sebagai guru harus siap dengan adanya perubahan regulasi di program guru penggerak ini. Dan kemudian juga tadi Bu Prapti menyampaikan motivasi kepada teman-teman semua yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak, monggo setelah ini nanti mendapatkan penguatan dari narasumber, mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti tergerak hatinya untuk mendaftarkan CGP, kemudian bergerak dan bisa menggerakkan lingkungan sekolah utamanya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pada inti materi pada hari ini, terlebih dahulu sedikit share sebentar nggih terkait dengan program guru penggerak. Bapak Ibu jangan takut nggih kalau nanti ada apa mengikuti program guru penggerak kemudian Bapak Ibu asumsinya nanti jadi kepala sekolah. Nggih. Eh, nggih, jangan takut dulu Bapak Ibu karena apa? Yang penting di sini adalah ilmunya, Bapak Ibu. Seumpama nanti kita menjadi kepala sekolah, berarti itu adalah hadiah atau bonusnya untuk kita semua. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang penting kita berniatan Bismillah untuk menimba ilmu terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk kepala sekolah itu nanti adalah bonus dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu, Bapak Ibu semua. Kemudian menjadi guru penggerak itu ternyata menyenangkan Bapak Ibu. Menyenangkannya bagaimana? Sedikit sharing. Kami yang angkatan 10 baru saja mengikuti lokakarya orientasi Bapak Ibu yang diselenggarakan di SMA 3. Itu ternyata baru ikut loka 0 saja, ini kita sudah mendapatkan banyak sekali apa namanya banyak ilmu yang terutama ilmu, kemudian ada teman, yang ketiga ada transport, ada uang harian Bapak Ibu, ada juga souvenir yang banyak Bapak Ibu. Itu baru loka 0 loh nggih. Baru loka 0 kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak mikir, kita tidak apa namanya discuss, enggak, kita hanya happy-happy, senang-senang. Pulang-pulang kita dibawa amplop coklat, kemudian ada tas, ada apa itu?
tas kecil itu, nggih. Kemudian ada kaos dan masih banyak souvenir yang lainnya. Jadi salah satu keuntungannya itu ya Bapak Ibu ya, dan mungkin juga dirasakan teman-teman angkatan dari angkatan 7, 8, 9 sampai hari ini angkatan 10. Dan alhamdulillah di Kecamatan Selogiri mulai dari angkatan 7 sampai 10 dan juga memasuki angkatan 11. Ini ada teman-teman kita yang sudah mengikuti seleksi angkatan 11. Semoga lolos untuk angkatan 11. Itu Bapak Ibu, hanya tambahan motivasi saja nggih. Semoga setelah ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa banyak wawasan, pengetahuan dan juga ada keinginan untuk kita untuk mendaftarkan menjadi guru penggerak. Intinya jangan takut. Yang penting kita nikmati, kita laksanakan seperti itu saja. Insya Allah banyak hal positif dan tentunya tidak ada ruginya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada ruginya. Itu. Itu saja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10.26, langsung saja kita memasuki inti materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Rohyati MPD, Kepala SD Negeri 3 Nambangan. Dan beliau ini adalah PP atau pengajar praktik Angkatan 7 dan saat ini beliau juga sebagai fasilitator di program Guru Penggerak Angkatan 10. Kemudian pada acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Darmaji SPD. Halo Bapak Darmaji. Ya, halo, Assalamualaikum, Bu Nila Nggih, dan apakah semuanya. sudah siap memandu? Insya Allah siap. Nggih, terima kasih. Kemudian kita sapa dulu juga untuk narasumber kita yang cantik, muda, semangat, dan luar biasa pokoknya. Ibu Rohyati. Assalamualaikum Bu Rohyati. Salam Mbak Nila. Berlebihan Mbak Nila. Bagaimana kabarnya? Berlebihan. Baik. Bagaimana? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu siap memberikan materi pada hari ini, ya? Insya Allah. Ya, insya Allah semoga nanti dari apa yang penjelasan sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Darmaji SPD SD untuk memandu kegiatan materi pada siang hari ini. Kepada Bapak Darmaji SPD SD dipersilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin pada hari ini kita bisa bertemu kembali, tadi sudah disampaikan Mbak Nila, dalam rangka webinar dengan materi program guru penggerak. Sebelumnya yang saya hormati Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selogiri, K3S beserta jajarannya, Ibu narasumber ini yang luar biasa, tadi sudah disampaikan VT-nya oleh Ibu Nila Febriani. Beliau sangat intens sekali di kegiatan program guru penggerak, bahkan di akhir ini beliau nanti sebagai fasilitator, insya Allah nanti sebagai instruktur ya Bu Rohyati ya. Amin. Bisa amin. masuk ke jajaran instruktur nasional seperti itu. Yang saya hormati, saya banggakan peserta webinar yang saat ini berada di ruang Zoom Meet dari kelompok yang diselenggarakan oleh kelompok K3S ya, tentunya dengan bekerjasama tim kreatif Kecamatan Selogiri yang luar biasa dalam menyiapkan mulai dari webinar yang pertama sampai ini adalah webinar yang keempat, tentunya webinar yang terakhir. Dan itu Bapak dan Ibu,
karena durasi waktu nanti diakhiri pada pukul 12.00. Untuk itu, terlebih dahulu akan saya sampaikan seperti biasanya dalam kegiatan webinar ini, mohon Bapak Ibu berpartisipasi secara aktif tentunya dengan beberapa aturan yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, nanti mohon unmute bila tidak sedang kegiatan mengusulkan atau berpendapat. Terus yang kedua, mohon nanti menyalakan kamera bila berbicara dan pada sesi pemulihan atau mungkin malah selama kegiatan Zoom diharapkan Bapak Ibu menampilkan kamera semuanya agar nanti ini kan akan diputar di YouTube ya, biar nanti gambarnya menjadi lebih bagus dan lengkap. Untuk raise hand atau usulan nanti bisa disampaikan melalui raise hand dan dituliskan pada kolom chat. Saya mengharapkan di raise hand, jadi nanti berbicara secara langsung seperti itu. Sambil kita Bapak dan Ibu sama-sama belajar aktif dalam kegiatan sehingga nanti setiap termin itu ada 2 penanya saja, dan untuk terminnya nanti akan kita batasi menjadi 4 termin, seperti itu saja. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk efektivitas waktu pada pagi hari ini, saya sapa dulu narasumber tadi yang luar biasa sekali sudah disampaikan Bu Nila, Ibu Rohyati MPD. Selamat pagi Ibu Rohyati. Selamat pagi. Alhamdulillah, kabarnya gimana Ibu pada hari ini? Sehat. Iya, alhamdulillah sehat semuanya. Suaranya agak krepek-krepek dari sini, Ibu Rohyati. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan tim kreatif ya. Ya, Bapak dan Ibu, peserta webinar pada hari ini, tidak sabar ya, ingin mendengar paparan dari beliau, narasumber. Tadi sudah disampaikan Bu Prapiningsih, selaku Korbel Bidang Pendidikan Silogiri dan host sudah menyampaikan, tidak usah takut mengikuti program kurikulum. Ini adalah regulasi, nanti yang akan terus berjalan. Bapak Ibu tidak usah takut mau menjadi apapun, yang terpenting sebenarnya kita menjadi pemimpin pembelajaran terutama. Jadi setiap guru itu wajib menjadi pemimpin pembelajaran agar bisa mengelola kelasnya lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Nah itu nanti akan semuanya dijelaskan oleh beliau narasumber. Itu kepada yang terhormat Ibu Rohyati MPD, disilahkan. Terima kasih Pak Darmaji, moderator kita hari ini. Munila, host kita. Terima kasih. Langsung saja nggih Bapak Ibu. Saya mulai. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Korwilcam Bidik Kecamatan Silogiri beserta Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Silogiri serta anggotanya. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Kepala Linda toh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selanjutnya, bertepatan bulan ini adalah bulan Ramadan, Bapak Ibu, izinkan saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Semoga bulan suci ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, izin saya akan. Sinyalnya ini lorone tanah kok ya.
Loro-lorone tak lakone. Sudah Bapak Ibu? Suara saya Bapak Ibu? Manfaatnya Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu tentang webinar pada ini 1 Maret 2024 yaitu tentang program guru muda. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Sudah disampaikan oleh beliau host kita, Bunda yang smart pagi hari ini, siang hari ini. Izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu, agar kurang lebih 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan kita lebih seperti itu, Bapak Ibu. Okay. Perkenalkan, nama saya adalah Rohyati. Dalam kedinasan saya adalah Kepala Sekolah SDN 3 Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Pada program guru penggerak, saya adalah pengajar praktik Atan 7, Bapak Ibu, yang sudah menyelesaikan tugas saya, mendampingi 8 CGP saya, Bapak Ibu, saat itu. Alhamdulillah semuanya lulus dengan predikat cum laude, Bapak Ibu. Kemudian saat ini saya adalah fasilitator CGP angkatan yang ke-10 untuk Kabupaten Rembang, Bapak Ibu. Selain itu saya bersamaan pula juga menjadi CGP yang rekognisi, Bapak Ibu, yaitu CGP penyetaraan seperti itu. Untuk CGP rekognisi ini diperuntukkan bagi yang sudah pernah bertugas menjadi pengajar praktik dan sedang tugas menjadi fasilitator seperti itu, Pak Ibu. Maka akan dipanggil oleh BGP untuk mengikuti seksi CGP rekognisi. Dan Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Masuk pada materi tentang payung hukum atau dasar hukum adanya program guru penggerak atau PGP, yaitu Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022. Yang pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, guru penggerak adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian, instruktur adalah pengajar yang memberikan pengayaan materi bagi peserta pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ada fasilitator adalah pengajar yang memfasilitasi proses pembelajaran. Kemudian ada pula pengajar praktik, yaitu pengajar yang bertugas memberikan pendampingan individu, pendampingan kelompok, serta pendidikan guru penggerak di satuan pendidikan. Kemudian ada pula program sekolah penggerak yang selanjutnya disingkat dengan PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada program guru penggerak atau PGP, ada pula program sekolah penggerak. Berbeda Bapak Ibu antara PGP dan PSP. Untuk program guru penggerak, ini yang mendaftar adalah gurunya. Dan yang menjadi sasarannya adalah individu guru tersebut.
Sedangkan program sekolah penggerak yang mendaftar adalah kepala sekolah dan yang menjadi sasaran pengembangannya adalah organisasi di satuan pendidikan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktik, yaitu aktor-aktor yang ada pada program guru penggerak. Berjenjang ya Bapak Ibu nggih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, setelah kita menyelesaikan pengajar praktik, insya Allah kita berpeluang untuk mengikuti seleksi fasilitator. Fasilitator sudah selesai, insya Allah terbuka untuk berpeluang mendaftar sebagai instruktur. Kemudian juga setelah instruktur selesai, insya Allah bismillah nanti bisa kita ke instruktur yang daerah khusus Bapak Ibu atau DASU seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya teruskan. Apa itu pendidikan guru penggerak? Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajar sebagai guru. Nanti dalam pendidikan guru penggerak nanti akan bertemu dengan instruktur dan fasilitator, nanti adalah secara daring Bapak Ibu melalui Meet, kemudian dengan pengajar praktik nanti berupa pendamping dan lokakarya seperti itu Bapak Ibu. Dan juga mungkin kekhawatiran kita ya Bapak Ibu ya, ataupun untuk kepala sekolah mungkin ada rasa kekhawatiran takutnya nanti guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak akan meninggalkan tugas mengajar, tugas utamanya. Tidak ya Bapak Ibu, perlu dipahami, perlu dimengerti karena semua aktivitas pendidikan guru penggerak adalah di luar jam pengajaran, tidak akan meninggalkan anak didik kita di kelas Bapak Ibu. Baik nanti sinkronus, asinkronus itu semua tidak akan meninggalkan tugas utama sebagai seorang pendidik. Kan Bapak Ibu, saya lanjutkan. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan capaian merdeka belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utamanya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berenang kritis. Dan yang terakhir, keenam adalah kreatif. Bapak Ibu, untuk dimensi profil pelajar Pancasila ini bisa panjenengan manfaatkan di kelas Bapak Ibu sebagai speaking. Mungkin bisa dengan tepuk, bisa dengan nyanyian, bisa kita putarkan video nih Bapak Ibu. Agar elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila ini semakin melek di hati peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogi atau pendekatan orang dewasa dan berbasis pengalaman Bapak Ibu. Yang pertama dimulai dengan rekrutmen calon guru penggerak. Setelah dinyatakan lolos, maka akan mengikuti seleksi pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan Bapak Ibu. Nanti dinyatakan lulus, akan membentuk generasi baru sebagai pemimpin pendidikan seperti itu. Dan endingnya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun
instruktur pelatihan guru seperti itu. Saya lanjutkan. Berikut adalah syarat guru penggerak, syarat mendaftar guru penggerak. Yang pertama adalah guru ASN maupun non-ASN, baik negeri maupun swasta, tidak membedakan ya Bapak Ibu, ya, semua bisa, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, kepala sekolah yang belum memiliki NRKS atau nomor registrasi kepala sekolah. Berikutnya adalah memiliki akun guru di data pokok pendidikan atau Dapodik. Apabila memang belum masuk dalam Dapodik, maka juga belum bisa untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Di SMKB kita juga belum ada undangan kalau memang syaratnya belum memenuhi seperti itu. Kemudian yang keempat, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, Pak Ibu. Yang kelima, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Yang keenam, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Ini berlaku 27 Oktober 2023, Bapak Ibu. Ini berlaku yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Ada regulasi baru, sekarang ini sudah tidak berlaku lagi yang ke-6. Yang usia di atas 50 sudah bisa memperoleh hak yang sama untuk mendaftar sebagai calon guru. Jangan khawatir Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, merasanya di atas 50 tahun bukan halangan lagi untuk kita mengikuti untuk mendaftar sebagai calon guru. Lanjutkan. Seleksi calon guru penggerak. Ada 2 tahap Bapak Ibu ketika kita akan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Yang pertama adalah unggah CV, kurikulum vitae Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan soal IC. Soal IC ini berkaitan dengan pengalaman kita selama menjadi didik Bapak Ibu selama 3 tahun seperti itu. Kemudian jika tahap 1 sudah dinyatakan lolos, maka akan berlanjut mengikuti tahapan yang kedua, yaitu simulasi mengajar kurang lebih 10 menit, dan terakhir adalah wawancara seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kerangka desain pendidikan guru penggerak. Nanti pendidikan selama 6 bulan Bapak Ibu, jika sudah dinyatakan lolos, 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktik, meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa. Kemudian 20% belajar dari rekan dan guru lain. Dan 10% adalah pelatihan bersama fasilitator dan pengajar praktik. Seperti itu Bapak Ibu. Tujuan utama adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus utamanya adalah mewujudkan pemimpin pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Aktivitas pendidikan meliputi pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri, fasilitasi individu, dan lokakarya. Selama 6 bulan ke depan, selama pendidikan, Bapak Ibu akan memperoleh materi tentang 3 modul Bapak Ibu. Modul 1 adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul yang ketiga adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan adalah refleksi dan dampak berkelanjutan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian asesmen, hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan balik dari rekan sejawat, dari pendamping murid,
dan peningkatan hasil belajar murid. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia. Peran guru saat ini adalah mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Harapannya setelah menjadi guru penggerak bisa mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian peran guru saat ini mengajar dengan kreatif. Harapannya nanti setelah menjadi guru penggerak harus bisa menjadi pelatih atau coach bagi guru lain, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengembangkan diri secara aktif akan menjadi guru penggerak adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Alur pendidikan. Pendidikan selama 6 bulan kita menggunakan alur merdeka Bapak Ibu. Apa saja itu? Yang pertama adalah merdeka, mulai dari diri. Yang kedua, eksplorasi konsep. Yang tiga, ruang kolaborasi. Yang keempat, refleksi terbimbing. Yang kelima, demonstrasi kontekstual. Yang keenam, elaborasi pemahaman. Yang ketujuh, koneksi antar materi. Yang kedelapan adalah aksi nyata. Adalah untuk TG reguler, Bapak Ibu harus melewati alur ini. Sekarang untuk yang rekognisi seperti saya saat ini hanya akan bertemu di angka 6 dan 8 Bapak Ibu. Di elaborasi pemahaman dan aksi nyata, seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu, dalam menjadi guru penggerak kita bijak memikir dari KHD, Ki Hajar Dewantara atau filosofi KHD Bapak Ibu. Menuntun segala kodrat yang ada pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Seperti itu, Bapak filosofi. Nah, Bapak Ibu, 7 manfaat penting dalam program guru penggerak. Yang pertama, mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sebagai pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing terstruktur menyenangkan. Yang keempat, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Yang kelima, pengalaman mendapatkan bimbingan, mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Yang keenam, mendapatkan komunitas belajar baru. Yang ketujuh, mendapatkan sertifikat pendidikan 306 JP Bapak Ibu, luar biasa dan piagam guru penggerak. Dan ada tambahan sebagai bonus nanti bisa diangkat menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah, seperti itu. Tidak membedakan Bapak Ibu antara PNS dan P3K, sama semua berhak memperoleh hak diangkat menjadi kepala sekolah maupun pengawas, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak sekali manfaat dari mengikuti program guru penggerak. Kira-kira Bapak Ibu ada keinginan tidak ya yang belum mengikuti kegiatan program penggerak? Ada rasa yang dulunya mungkin ya belum ada greget dengan melihat manfaat-manfaat penting pada program guru penggerak ya Bapak Ibu nggih. Monggo Kecamatan
ini hanya terbilang relatif sedikit Bapak Ibu. Kita manfaat program yang ada, program yang baik yang ada di negara kita Bapak Ibu. Mumpung ada kesempatan emas, namanya program suatu saat akan berhenti Bapak Ibu. Manfaatkan program ini dengan baik-baiknya. Mohon Bapak Ibu yang mendaftar segera, tadi juga ada link dari Bapak Ketua IKS, tolong dioyak-oyak ya. Yang belum mendaftar segera mendaftar Bapak Ibu. Kegiatannya semuanya menyenangkan seperti yang disampaikan tadi ya Bu Lila. Tidak usah takut dengan kegiatan-kegiatan selama pendidikan nanti ya Bapak Ibu ya. Menyenangkan. Tidak mungkin yang penjenengan belum merasakan ada rasa takut, ada rasa bagaimana, ya, tidak nanti kalau panjenengan terjun mengikuti pendidikan guru penggeraknya merasakan sendiri Bapak Ibu. Kita tambah komunitas baru, tambah teman baru, banyak berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita harus berkolaborasi guru saya. Jangan hanya stuck di sekolahan saja ya Bapak Ibu, ya harus berkembang keluar ya Bapak Ibu. Kita senang berkolaborasi, senang bekerja sama Bapak, seperti itu. Manfaat penting adanya program guru bergerak. Dan Bapak Ibu mau sekali lagi yang belum daftar saat ini Bapak Ibu kita sudah berada di angkatan ke-11 dalam program guru penggerak ya. Sudah sampai seleksi wawancara selesai, tinggal menunggu hasilnya atau nih Bapak Ibu ya. Hasil keluar ada kegiatan yang belum yang sudah jelas belum untuk mengikuti program guru penggerak seperti itu nggih Bapak Ibu nggih semuanya nggih. Selanjutnya Bapak Ibu kami ini Bapak Ibu praktik baik saya Bapak Ibu ketika saya menjadi pengajar praktik di angkatan 7 kemarin Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan sama mendampingi TGP saya Bapak Ibu, ada 8 TGP Bapak Ibu. Yang pertama ini dari SDN 3 bisa, ini Mbak Bu Miftah Fitriani. Halo Bu Miftah. Ada kehadiran ini? Oke, Bu. Halo, Bu. Iya, ini Bu Miftah ini luar biasa ya. Dari SDN 3 Krisa ini ketika pendampingan yaitu saat praktik Bapak Ibu, praktik tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi mungkin yang belum begitu paham ya, Mbak Miftah, Bu Miftah ini adalah pakarnya, monggo bisa belajar bersama Bu Miftah, bisa berkolaborasi dengan Bu Miftah Bapak Ibu ya, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu, tidak usah ragu. Ini luar biasa Bu Miftah ini ya, kita belajar ke sana ke SDN 3 Krisa. Seperti Bu Miftah siap? Halo Bu Miftah. Halo Bu Miftah. Iya. Halo Pak Kepala, Pak Iwan. Kebetulan ada di samping saya ini Pak Iwan ini. Ya. Iya, ini luar biasa ya, kecil-kecil cabai rawit. Saya sudah mendampingi beliau 6 bulan Bapak Ibu, dari 0 sampai beliau sukses ya, sukses mendapat golden ticket seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah saya yang kedua Bapak Ibu dari SDN Mandiri Tontol. Ini adalah saat praktek mindfulness ya Bapak Ibu ya. Secara kesadaran penuh seperti itu. Ini adalah salah satu materi di pendidikan penggerak Bapak Ibu. Setelah sekian lama sehari penuh anak-anak itu penat dengan pelajaran ya, maka dihentikan sejenak Bapak Ibu. Kita praktek mindfulness biar anak-anak kembali segar, kembali tidak jenuh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti dikupas tuntas dalam pendidikan guru penggerak seperti itu. Saya lanjutkan.
selama menjadi pengajar praktik. Nah, ini adalah ketika saya mendampingi CGP saya di SDN 8 Wonogiri, Bapak Ibu. Kepada ini adalah Bu Dian. Bu Dian ini selain menjadi CGP, sekaligus menjadi kepala sekolahnya. Ini beliau saat itu memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan. Guru penggerak seperti ini Bapak Ibu semua berhubungan dengan pola ya Bapak Ibu ya. Karena guru penggerak itu adalah agen transformasi, ya harus benar-benar membuat perubahan, terutama di sekolahnya, di ruang terdekatnya dulu Bapak Ibu, di sekolahnya. Setelah itu baru melebar komunitas-komunitas yang di sekitarnya seperti itu. Lagi cek saya di Tetomoyo ini di SDN 3 Dukuhrejo. Ini ketika saya mendampingi saat pemetaan aset sekolah seperti itu Bapak Ibu, bersama Bapak kepala sekolahnya ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini ketika saya di SDN 3 Jatiroto ini Bu Miarsi, CGP sekaligus kepala sekolah, ini beliau memaparkan tentang visi guru penggerak. Ini selalu melibatkan komunitas sekolah ya Bapak Ibu, sama pendidikan pusat. Nah, semua mendukung Bapak Ibu. Semua anggota sekolahan warga sekolah mendukung penuh, ya. Mendukung penuh ya, saat kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Ada juga saya di SDN 1 Ronggojati, ini saat praktek coaching ya Bapak Ibu, ya. Ini adalah Ibu Miftahul, ini dari SDN 1 Ronggojati. Praktik baik saya sebagai pengajar praktik, ini saya juga dampingi saya di SNS Farmasi, ini SNS Bakti Mulia Wonogiri Bapak Ibu, ini beserta Bapak Kepala sekolahnya, yang satu juga suami dari Bu Trianti yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di sana Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, ini suami dari Ibu Trianti yang paling kiri ini. Berikutnya pendampingan saya juga ke TK Dharma Wanita Tempur Harjo Bapak Ibu. Termoko ini beserta anak kecil ini. Senang sekali kalau ke sini Bapak Ibu. Serasa kembali ke dunia anak-anak. Saya tadi sebagai praktik baik sebagai pengajar praktik, saat ini saya sebagai fasilitator mendampingi DP Kabupaten Rembang Bapak Ibu, sudah kurang lebih 2 minggu lebih ya, angkatan 10 ini sudah berjalan Bapak Ibu, sudah modul 1.1 ya, udah mau 1.2. Di sini ada Bu yang angkatan 10, ada Bu Ibu Nila, ada dari Tekaran 1 itu nih Bapak Ibu nih. Sebagian memang belum berangkat Bapak Ibu. Yang angkat 10 belum semuanya berangkat. Mungkin di gelombang yang berikutnya baru dipanggil baru sebagian. Bahkan ada di kabupaten lain yang angkatan 10 ini sama sekali belum dipanggil. Mungkin menunggu antrian seperti itu nih Bapak Ibu nih. Selanjutnya Bapak Ibu. Sudah selesai, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Sebelum ini Bapak Ibu, sebagai closing statement dari saya, Bapak Ibu, menutup dari saya, mari belajar bersama, berkolaborasi, bagi praktik baik demi mewujudkan pemimpin pembelajaran. Ada slogan Mari Bapak dan Ibu, on cam semuanya.
karena kita akan melaksanakan atau mempraktekkan jingle dari guru penggerak, meskipun semuanya belum guru penggerak ya. Siap. Ayo lagi ya, saya menyampaikan guru bergerak bersama-sama menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap. 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 Guru Bergerak. Indonesia maju. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Rohyanti NPD. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa, teman-teman semuanya. Iya, siap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, tadi sudah luar biasa dipaparkan oleh Bu Rohyanti. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang teringat ya, waktu kita di angkatan ke-8, 9, itu Kecamatan Silogiri atau K3S Kecamatan Silogiri dan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Silogiri mengadakan kegiatan coaching. Kalau tidak salah saat itu narasumbernya juga Ibu Rohyanti MPD. Iya Bu ya, seperti itu ya. Maka di kegiatan tersebut saya ingat sekali bahwasanya yang disampaikan salah satunya yang paling menarik itu mendapatkan banyak itu tadi ya, dari BPGP tentu ya, dan uang saku ya. Tadi Bu Nila kan sudah matur ya, sudah memberikan bocoran. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini adalah uang dari negara digunakan untuk kemajuan bangsa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang terpenting Bapak dan Ibu, tadi sudah banyak titipan dari K3S, dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Silogiri, tidak hanya di angkatan 11 saja terhenti, tapi nanti insya Allah ada angkatan berikutnya, 12, 13, dan sampai semua guru itu akan menerima sertifikat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Sehingga apa Bapak dan Ibu, tadi seperti yang disampaikan Ibu Rohyanti MPD, bahwasanya salah satu tujuan dari kegiatan PGP itu kita adalah transformasi pendidikan. Kita bisa merefleksi diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri masing-masing ya, apa yang sedang kita lakukan di kelas saat ini dan perubahan apa yang harus kita lakukan. Itu adalah salah satu tujuan dari kegiatan guru penggerak. Dan tadi juga disebutkan, ya, di sini ada di tim kreatif dan sekaligus pas sekolah ya, ada Ustadz kita, Bapak Ikhwan Nugroho, SPDI. Beliau sering mengatakan, belajar itu adalah ibadah. Ya, jadi ilmu itu bersifat universal. Ilmu yang kita dapatkan atau yang kita peroleh dalam kegiatan PGP itu tidak bersifat khusus ya di kegiatan pendidikan seperti itu, tapi itu adalah bersifat, kalau saya bersifat universal. Jadi ilmu yang bermanfaat, saya kira akan mendapatkan catatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk raise hand atau mungkin di kolom chatnya dipenuhi ya. Kalau kemarin di webinar yang minggu kemarin itu banyak yang ada di kolom chat, dipersilakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau hal ini saya mendorong Bapak Ibu
dalam kegiatan-kegiatan forum, webinar, ataupun apa saja, baik luring maupun daring, silakan berpartisipasi secara langsung menggunakan kemampuan berbicara di depan publik seperti itu. Sudah ada satu raise hand, Bapak Darmawan Aprianto. Ya, ini adalah satu-satu adalah dari tim kreatif kita ya. Terima kasih. Jauh di mana dekat dengan tim. Gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Baru satu, ini teman yang pertama, baru satu, monggo. Saya tunggu raise hand ya. Raise hand ya. Itu namanya tangan dada itu simbolnya. Monggo Pak Agus mungkin penasaran dengan program guru penggerak dan nanti tentunya akan bergabung pada program guru penggerak. Bapak Ibu sudah bangga ya banyak teman-teman yang sudah 1, 2, 3. Nanti saya seperti Indira yang punya itu luar biasa. Saat ini dari Pak Sekolah masih dapat tugas dalam kegiatan program guru penggerak 10. Beliau berjuang ya luar biasa 3 kali. Tidak pernah menyerah. Gimana pengalamannya? Pengalamannya ya banyak Pak. Dari angkatan 7 saya ikut, kemudian angkatan 9 karena di 8 sudah terlambat, angkatan 9 juga, angkatan 7 gagal, angkatan 9 gagal, dan alhamdulillah di angkatan 10 ini saya bisa lolos seleksi dan saya tidak kapok, nggih Bapak Ibu, nggih, jangan kapok ya. Mencoba dan terus mencoba. Insya Allah nanti ada hasil dan ada sesuatu yang indah seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Nela atas sharing pengalamannya. Ini ada contoh dari guru yang baik. Sekarang kan menjadi bisa. Mas Pur sebenarnya sebagai supaya diberi tugas tambahan. Termasuk teman saya ini Pak Muhammad Fauzan Rahmat. Ya Mas ya, jangan kapok ya. Kemarin udah hampir saja di sesi wawancara. Tinggal menunggu hasil. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya. Setelah itu teman-teman yang sudah mendaftar dan kemarin masih gagal, contohnya teman saya Mbak Dia yang luar biasa tahu tampilnya wawancara seperti apa, tapi memang keputusan ada di tangan dari asesor tingkat nasional, Mbak Nila tadi ya. Jadi seperti Mbak Nila tadi ya, jadi jangan menyerah dan jangan takut. Apalagi kalau kita menjadi guru penggerak ya, ini jangan takut, harus menjadi cerminan kita semuanya, motivasi teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi cerminan atau motivasi untuk teman-teman semuanya agar silo kiri tidak hanya 5, 3 atau sedikit ya yang menjadi guru penggerak, tetapi lebih banyak lagi. Kalau bisa diharapkan setiap sekolah itu ya minimal ada 2 guru penggerak yang sudah melaksanakan pendidikan ataupun yang mungkin nanti bersiap untuk mendaftar. Tidak ada lagi ini yang resen. Mas Wawan saja ya. Iya, kalau tidak ada yang lain dipersilakan Mas Wawan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Darmaji atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin bertanya, Bu Rohyati, pertanyaan yang simpel saja. Nanti kapan tepatnya atau tanggal berapa, bulan berapa itu akan dibuka lagi untuk pendaftaran CGP di Kabupaten Wonogiri. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Asalnya yang sudah adalah Pak Ibu sudah panas, sudah sekolah selesai, nunggu dalam pengumuman. Setelah langsung biasanya Bapak Ibu buka atau sampai kapan jenengan? Ya semua itu. Bila panjenengan sudah memenuhi syarat isi PKB, nanti panjenengan akan dipanggil.
akan mendapat panggilan apabila jenengan apa itu syarat memenuhi maka akan dipanggil. Untuk dibuka SIM-nya, yaitu klik di program gerak ya Ibu ya. Untuk diketahui saja Bapak Ibu semuanya, untuk sampai di angkatan ke-10 kita masih menggunakan LMS Bapak Ibu. Nanti di angkatan 11 sudah terkoneksi dengan sudah hal yang baru lagi Bapak Ibu seperti itu. Nanti seperti itu Pak Darmawan, kita menunggu kelulusan dari angkatan 11. Nanti biasanya langsung bukan secara serentak nanti Pak Darmawan. Sementara dilihat di SIM PKB penjenengan, dicek sudah ada apa belum seperti itu. Semangat ya Darmawan ya. Terima kasih Bu. Oke Bu, nanti daftar. Teman-teman di sekolah untuk daftar, yang penting daftar dulu Bapak Ibu, tidak usah merasa terbebani, ya daftar dulu, bismillah klik daftar. Nanti prosesnya mudah ya. Kita sudah yang selok kiri ini ya Bapak Ibu ya. Ya kita belajar kepada beliau trik-triknya seperti apa, kita akan dibantu Bapak Ibu, kita akan pro juga ya Bapak Ibu ya. Itu Dharma. Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Riyati atas penjelasannya. Pertanyaan dari Mas Darmawan, saya panggil Mas saja ya. Yang tadi saya sampaikan beliau luar biasa. Jadi Bapak Ibu di Kecamatan Silogiri terutama yang P3K. Ini saya lihat potensinya luar biasa sekali. Makanya sayang ya atau eman-eman jika panjenengan tidak mengembangkan. Bapak Ibu semuanya sudah memilih profesi yang sangat mulia ini. Profesi menjadi guru. Mungkin ada yang dulu yang tidak pernah mencita-citakan ya, termasuk saya. Saya tidak pernah cita-cita itu menjadi guru. Jadi waktu di SMA itu saya sebenarnya inginnya jadi peneliti gitu ya. Iya, jadi peneliti benar ini pengalaman nyata saya di SMA 2 ingin jadi peneliti, masuk program studi biologi meskipun praktek biologinya agak kurang gitu. Sebenarnya seperti itu, tapi memang Tuhan seperti Mbak Nila tadi ya, sampai 3 kali berusaha. Memang Mbak Nila itu ditakdirkan, sudah ditulis di apa itu istilah Arabnya di Raful Mahfud ya. Ya, sudah digariskan oleh Allah bahwasanya di angkatan 10 beliau akan diterima, bahkan sudah menjadi pas sekolah dan nanti akan lulus dengan nilai yang cum laude dan akan karirnya, ilmunya ya, bukan hanya karirnya, tapi sebenarnya yang akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya adalah ilmunya. Jadi kembali ke pengalaman saya di SMA dulu, saya tidak pernah punya cita-cita jadi guru, saya ingin jadi peneliti. Tetapi memang Allah itu sudah mengatur semuanya. Saya dari keluarga tidak mampu. Kalau sekarang itu mungkin saya dapat PIP gitu ya. Kalau dulu utang tetangga, utang tetangga seperti itu saja, utang tambah sulam. Nah, karena Allah sudah merencanakan hidup saya untuk menjadi guru, lah kok tiba-tiba saya bergerak dan tidak menggerakkan tapi ya. Saat itu belum ada menggerakkan. Saya diterima di 2 PGSD angkatan ketiga UNS, alhamdulillah. Nah, saya tidak sombong di basis ini Mbak Nila kan adik kelas saya itu. Nah itu kan namanya sudah takdir suratan ya, kita tidak tahu, nggak pernah cita-cita, termasuk teman-teman mungkin semuanya ya. Ada yang Mas Ibnu Batak Joro itu dulu di IT, makanya ternyata ilmunya sudah bermanfaat Mas ya. Mungkin tidak punya cita-cita dari guru, tapi memang Allah Tuhan yang Maha Esa itu yang akan mendorong kita atau membuatkan rel untuk kita. Seperti itu. Jadi monggo kita sudah dipilih saat ini oleh Allah terutamanya digariskan saat ini menjadi pendidik. Pendidik itu luar biasa sekali yang dulu tidak saya pernah cita-citakan. Bahkan teman-teman saya di angkatan ketiga di 2 PGSD UNS saat itu angkatan baru Bapak dan Ibu. Banyak yang tes berikutnya dulu namanya Sipen Maru itu pindah, ada yang ke fakultas ekonomi, fakultas hukum, ke sosial politik gitu ya, atau fakultas yang lain. Karena apa? Menganggap bahwa FKIP, terutama guru SD, ya, program studi guru SD, itu diremehkan. Ya, penghasilannya rendah, seperti itu ya.
penampilannya kurang matching gitu ya, sepatunya selen, itu kalau teman biasanya seperti itu. Jadi banyak yang menganggap miring, makanya banyak yang pindah. Dan ternyata setelah semuanya lulus, sudah ketemu dengan berbagai profesi, ya ada yang, oh iya ternyata saya pindah tidak mempercepat saya mendapatkan pekerjaan, seperti itu ya. Ada. Jadi Bapak dan Ibu, mari kesempatan kita diberi kepercayaan oleh Allah dan di SK-kan ya, ini amanahnya juga dari pemerintah. Untuk itu monggo mengembangkan kompetensi kita. Jadi jangan berhenti. Tadi sampaikan narasumber, kita jangan hanya berada pada situasi di komunitas terdekat kita adalah sekolah. Saya di Bumi 2, Mbak Rohyati di Nambang 3, kadang sesekali berkumpul di KKG agak luas lagi. Panjenengan perluas lagi. Syukur bisa berkumpul yang ada di tingkat nasional. Nah, minimal ini yang akan kita capai di atasnya dari komunitas-komunitas terdekat kita. Komunitas di guru penggerak, seperti itu. Untuk itu Bapak dan Ibu, ini di kolom chat masih di sesi yang pertama ya. Sesi yang ada termin yang pertama, ada pertanyaan dari Ibu Sri Utami. Dari Ibu Sri Utami, SD-nya mana? Saya tidak paham, tidak apa. Oh, Jalan 3 ya. Ibu Sri Utami dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana tips khusus agar bisa lolos sebagai guru penggerak dalam mengisi isai? Nih, ini juga nanti banyak pengalaman. Ya, ini faktor sangat penting. Dan saya juga mendapatkan bocoran, kemarin kebetulan di Diklat Kepala Sekolah bertemu dengan salah satu asesor nasional dengan kode 100. Ya, asesor nasional dengan kode 100, beliau berpesan, Bapak Ibu tidak usah takut. Yang terpenting, satu PD, yang kedua itu alami, asli, jangan mengada-ada. IC itu jangan mengada-ada. Kegiatan panjenengan, sekecil apapun kegiatan panjenengan yang menggerakkan komunitas, itu nanti akan diperhitungkan. Ya, jadi akan diperhitungkan. Untuk itu, monggo, nanti juga bisa sharing ya Bu Rohyati, selaku narasumber pada hari ini, nanti bisa sharing dengan teman-teman, ada Bu Nila yang sudah lolos, ini ada Pak Im Sadono, ada Ibu Trianti, terus ada Pak Iwan Nugroho baru juga, ada Mbak Miftah, ada Mbak Nurul Firdausi, dan siapa lagi ya? Oh, Pak Taryono, mana ini Pak Taryono, saya sapa dulu. Pak Taryono suka duka bersama saya ini, satu room. Iya Pak Dar, Pak Taryono mana? Ya. Tolong dinyalakan kameranya, Mas, ingin melihat wajah panjenengan CGP Angkatan 7 yang luar biasa bersama saya. Mati-matian ya Mas ya, saat itu. Ya, Pak Ustadz ya. Oh ya, keren. Ya, nanti juga bisa sharing ya, memberikan, ini sekaligus coaching juga ya, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, agar nanti dibuka kembali teman-teman berduyun-duyun. Jangan lupa tadi sudah diinformasikan SIM PKP itu adalah salah satu jendela informasi untuk kegiatan-kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu baik yang ASN maupun non ASN yang sudah punya Dapodik atau punya NUPTK itu wajib hukumnya membuka SIM PKP. Siapa tahu panjenengan dapat panggilan yang sangat berharga menentukan nasib panjenengan. Contohnya tidak program guru penggerak saja, tapi kegiatan sertifikasi atau sertifikat pendidik, ya, kita bisa dihubungkan dengan SIM PKP. Untuk itu, terlebih dahulu kepada narasumber dipersilakan untuk memberikan ini, Mbak, ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi tips khusus agar bisa lolos sebagai guru penggerak dalam mengisi IC. Terima kasih. Monggo dipersilakan. Tip khusus untuk supaya lolos ini ya, Pak Sardi. Lolos mengisi IC. Berarti ini yang ditanyakan tentang IC-nya. Nah, yang satu pengalaman ya. Kebetulan saya seleksi 2 kali, seleksi pengajar praktik lolos, alhamdulillah seleksi fasilitator juga lolos. Berarti ini bisa berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Sampaikan pengalaman itu adalah real dari penjenengan Bapak Ibu.
pengalamannya panjenengan kiambak. Jangan pengalaman orang lain panjenengan sampaikan di situ. Karena Bapak Ibu bertemu bertemu di wawancara yang akan ditanyakan juga tentang dirinya. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Yang kedua adalah sesi IC ini adalah kesempatan penjenengan Bapak Ibu untuk menyampaikan, untuk mengeluarkan apa yang telah penjenengan miliki. Apa kelebihan Anda? Pasti banyak sekali, sekecil apapun sampaikan. Misalkan saya pernah menjadi membimbing dalam pramuka maju lomba. Gurunya masih seperti ada ide seperti ini, sampaikan Bapak Ibu. Saya pernah melaksanakan misalkan intinya dalam program penggerak adalah sebagai agen perubahan. Penjenengan apa saja yang telah penjenengan buat untuk sekolah sekecil apapun. Seperti itu Pak Darmaji nggih. Apalah semuanya sampaikan kesempatan penjenengan untuk menyampaikan hal-hal positif kelebihan dari penjenengan sekecil apapun kan. Sudah terlihat asesor itu sudah terlihat ya, sudah bisa membaca oh ini benar-benar tidak harus ngomong saya juara 1 tingkat nasional, saya juara 1 tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ya sekecil apapun yang pernah penjenengan berikan untuk sekolahan itu sampaikan. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah 2 kali ujian, 2 kali seleksi saya juga diterima seperti itu ya Pak Darmaji. Kemudian dalam menulis esai Bapak Ibu di esai itu hindari plagiarisme. Nah, jangan copy paste ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dengan mencari-cari sumber ya, tapi harus pandai-pandai memparafrase Bapak Ibu ya, agar tidak terkena plagiat seperti itu. Karena nama sistem yang namanya plagiat itu ya kita copy paste berapa kalimat saja itu sudah aturan ya. Kita langsung terdetek merah Bapak Ibu ya, penjenengan langsung dinyatakan tidak lolos. Itu mudah sekali ya untuk mengecek plagiarisme itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Pak Darmaji untuk kiat-kiat isainya. Dan juga karena ini hubungan pribadi ya yang ditanyakan kita pribadi, pengalaman saja nggih. Jangan pernah menyebut istilahnya kami, kita, karena itu adalah yang ditanyakan adalah saya, kita saya. Katakan saya, tulis saya, jangan menulis orang lain pengalaman Bapak saya. Saya berhasil membimbing anak dalam lomba OSN di tingkat kecamatan. Sudah. Saya berhasil membuat perubahan di sekolah. Yang semula Bapak Ibu guru kurang paham tentang IT. Saya membuat gerakan seperti ini. Sampaikan kelebihan dan jenengan, insya Allah. Saya pun juga hanya seperti itu, hanya simpel Bapak Ibu. Saya tidak muluk-muluk dalam mengisi isai ya, hanya simpel-simpel yang penting ada bahan. Kita membuat perubahan di sekolahan kita seperti itu. Ngaten Pak Darmaji jawaban dari saya. Ya, terima kasih Ibu Rohyati sudah memberikan jawaban yang menurut saya lengkap sekali ya. Ya, tipsnya. Tapi dari Bu Sri Utami mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, disilakan. Cukup Bu Sri Utami. Siap Pak, sudah jelas. Ya, nanti WA sendiri aja ya. Jadi Bu siap Rohyati. Iya. Oh iya. Nanti ke rumah WA sendiri. Oke, siap-siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Utami. Tidak hanya untuk Bu Sri Utami, tapi untuk teman-teman yang lain. Jadi memang pendaftarnya itu banyak sekali. Contohnya di Wonogiri waktu kepala dinasnya Bu Yuli bangun, itu kan kita sampai ribuan ya. Tetapi yang lolos memang tidak 1000 gitu ya. Tapi hanya sekitar untuk angkatan 7 itu 200 sekian gitu ya. Yang bisa lolos, dan itu termasuk besar untuk ukuran kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Dan kita sudah, kalau Jawa Tengah, Pulau Jawa itu sudah mengalahkan. Jadi memang
yang lolos CGP itu sebenarnya bisa menjadi indikasi kualitas guru-guru yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi yang terbanyak lolos CGP itu adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, DKI, Yogyakarta, yang ada di Pulau Jawa. Itu menunjukkan bahwa panjenengan semuanya, kita semuanya itu guru-guru yang lebih baik dalam hal kompetensi dibandingkan di provinsi yang lain seperti itu. Karena apa? Sangat tinggi sekali dalam hal tingkat keterimanya itu ya. Salah satu contohnya misalnya saya fasilitatornya itu dari Aceh. Kenapa kok sampai Aceh? Dari Aceh sampai ke sini. Karena apa? Di sana saat itu tidak ada yang diterima sebagai calon guru penggerak. Itu makanya ada sisa fasilitator atau ada fasilitator yang sudah lolos di CGP Angkatan 1 diberikan kepada BPGB Jawa Tengah. Seperti saat ini Bu Rohyati itu menjadi fasilitator di Kabupaten Rembang itu ya Bu ya. Ya, termasuk Ibu di sini ada Bu Sri Suparni dari Kepatihan 1. Saya sapa dulu Bu Sri Suparni, MPD juga ini ya. Assalamualaikum Bu Sri Suparni. Halo Bu Sri Suparni. Beliau adalah fasilitator juga yang sudah. Iya Bu Sri Suparni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, sekaligus tadi mungkin bisa menambahkan motivasi untuk teman-teman, tapi tips atau bagaimana sih agar kita lolos di CGP angkatan berikutnya, dan tentunya IC. IC itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk kita. Tadi sudah disampaikan Bu Rohyati, keaslian dari kegiatan kita saja, kegiatan kecil aja misalnya di tempat saya ada Bu Ita misalnya, di Bu Ita Guru Agama merencanakan sebuah kegiatan pesantren Ramadan, membuat proposal, menggerakkan teman-temannya, membagi tugas dan sebagainya. Itu kan ada sebuah komunitas kecil yang ada di sekolah kita, dan itu kan rutin, ya, rutin. Nah itu Bapak dan Ibu, mungkin dari Bu Sri Suparni yang saat ini selaku fasilitator ya, posisinya di program berubah sebagai fasilitator, bisa memberikan pengalamannya. Monggo disilahkan Ibu. Terima kasih Pak Darmaji. Kok saja ngerjani aku ini. Baik. Tidak, kangen saja ini Mbak. Ya, sekedar motivasi saja nih. Untuk keikutsertaan dalam guru penggerak itu, Mbak kecilkan. Untuk keikutsertaan dalam sebuah kegiatan, terutama di guru penggerak ini, satu niatnya harus kita belajar. Niatnya kita belajar untuk membuka mindset kita bahwa guru itu harus terus berkembang, terus mengupgrade kompetensinya. Istilahnya salah satu pesan dari Ki Hajar Dewantara adalah guru harus terus belajar jika ingin terus mengajar. Jika guru sudah tidak mau belajar, maka berhentilah mengajar. Itu yang harus selalu kita pegang, sehingga ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki tanggung jawab bahwa kita tidak hanya nguyak-uyak anak-anak kita untuk terus belajar, tapi kita sendiri memberikan contoh teladan yang baik bahwa guru pun juga harus belajar, intinya gitu. Jadi jangan guru penggerak itu bukan sesuatu yang istilahnya kan ada kadang ada dalam teman-teman kita sila apa toh jadi guru penggerak itu kenapa juga harus susah-susah jadi guru penggerak, wong segini aja juga sudah kita juga sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, kita juga bisa memberikan pembelajaran yang memprioritaskan pada anak didik. Kuncinya bukan di situ, kuncinya jadikan program guru penggerak ini adalah untuk ajang belajar. Ya. Apapun hasilnya, karena hasil dari sebuah pembelajaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam waktu yang setahun 2 tahun. Jadi mungkin ada yang ini, saya ingin tahu dulu, ingin tahu apa sih hasilnya dari guru penggerak, kita ingin tahu aksi-aksi teman-teman kita yang jadi guru penggerak. Kalau ingin tahu apa itu guru penggerak, terjun ke dalamnya. Ya. Kalau ingin tahu apa yang didapat dari program guru penggerak, terjun ke dalamnya. Jangan hanya melihat
output dari orang lain, karena itu tidak akan bisa mewakili apa yang ada di dalam guru penggerak itu. Intinya ngeten nggih. Jadi monggo teman-teman yang belum bergabung dalam program guru penggerak silahkan. Kalaupun memang sudah tidak ada kesempatan nggih, setahu saya nanti masih ada satu angkatan lagi, angkatan 12. Karena angkatan 11 kan sudah proses nih, sudah proses hampir selesai. Angkatan 12 belum dibuka. Nah, kita tidak tahu apakah Wonogiri nanti masuk dalam sasaran guru penggerak atau tidak. Kalaupun tidak ada, silahkan nanti bentuk sebuah komunitas yang terutama di Silogiri ini ya, guru penggerak yang ada di Silogiri ini bentuk komunitas, tularkan semuanya pada teman-teman. Jangan dipek dewi. Ya, beruntunglah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kesempatan untuk ikut bergabung, ikut berpartisipasi dalam pendidikan guru penggerak, itu harus bersyukur. Makanya sebagai bentuk rasa syukur itu silahkan dimaksimalkan, dikembangkan dalam komunitas guru penggerak di Silogiri khususnya, dan rangkul semua teman-teman yang belum beruntung mendapatkan kesempatan di program guru penggerak ini. Sehingga harapannya nanti apa yang Bapak Ibu terima, yang teman-teman terima di guru penggerak ini nanti dirasakan juga oleh teman-teman yang lain yang memang belum beruntung bisa bergabung di dalam guru penggerak. Itu hanya pesan kecil saja. Saya di sini juga, saya bukan guru penggerak, karena saya memang alhamdulillah belum mendapatkan kesempatan untuk guru penggerak. Hanya saya masuk dalam aktor pendidikan guru penggerak, begitu ya. Jadi silakan Pak Darmadi dan teman-teman juga ya, tanggung jawab. Jadi juga penting lulus guru penggerak wes, terus nanti dapat sertifikat sudah diterapkan di sekolahnya sendiri, iya, minimal di sekolahnya sendiri dicakni. Namun ada tanggung jawab juga panjenengan mengajak di minimal di kecamatan ya, untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang itu nanti harus endingnya, visinya itu seluruh guru di Kecamatan Silogiri khususnya ya, itu merasakan ilmu yang teman-teman dapatkan di guru penggerak. Ngeten nggih. Ini malah jadi banyak-banyak ini. Itu saja Pak Darmaji nggih, titip. Saya memang belum bisa bergabung di guru penggerak, makanya saya hanya menitipkan pada teman-teman yang sudah mendapatkan betul-betul mendapatkan ilmu di guru penggerak untuk menularkan kepada teman-teman. Kalaupun saya diminta untuk istilahnya mendampingi juga di komunitas itu, insya Allah siap. Ngeten Pak Darmaji, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun kalimat yang kurang pas yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Sri Supani, luar biasa motivasinya juga untuk kita semuanya ya. Jadi komunitas, ya, jadi di PMM itu kan sistemnya sharing. Komunitas itu adalah salah satu cara atau tempat kita untuk selalu belajar. Tadi seperti yang disampaikan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Belajar tidak pernah berhenti. Dan kita manfaatkan tadi komunitas-komunitas. Banyak sekali Bapak dan Ibu, bahkan sekarang sudah yang ini penyelenggara webinar-webinar yang ada di Kecamatan Silogiri atas masukan dari Pak Heri Hartanto ya, selaku pengawas di Silogiri, itu sudah memberikan arahan dan mendorong sekolah-sekolah yang sudah siap untuk mendirikan komunitas. Kalau komunitas yang ada di PLM tentunya akan bisa diakses kegiatannya bila dilaksanakan secara luring seperti ini, akan bisa diakses secara nasional. Seperti itu. Sama seperti di CGB, komunitas CGB Angkatan 7. Jadi kalau di CGB Angkatan 7 itu ada komunitasnya dengan penggerak dari Bapak Dwi, dari Kepala Sekolah ya, SMP 1 Girimanto, SMP 2 maaf, SMP 2 Girimanto, beliau adalah Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 7. Itu luar biasa sekali. Waktu pertama kali webinar di komunitas CGB Angkatan 7, itu yang mengikuti webinarnya itu hampir 5.000 peserta. Itu salah satu capaian yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa antusias sebuah komunitas ya untuk menyelenggarakan sebuah webinar terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu guru dan bisa diakses seluruh Indonesia.
Termasuk di tempat kita ya, komunitas-komunitas yang kemarin sudah menyelenggarakan webinar, ternyata pesertanya ada dari Papua, ada dari luar Jawa, karena memang terkoneksi di PMM. Itu tadi yang disampaikan Bu Sri Suparni, itu sangat penting. Baik luring maupun non-luring, baik di dalam PMM maupun di luar PMM. Kita saat ini sebenarnya masih di dalam sebuah aturan bahwasannya KKG adalah sebuah komunitas yang belum bisa belum ada penggantinya gitu ya. Itu kan penyelenggaranya bisa secara luring. Seperti itu. Jadi KKG, MKKG, MGMP untuk yang SMP ya, mata pelajaran, atau yang K3S untuk kelompok kepala sekolah. Itu akan wujud dari bagaimana kita memang belajar, dan belajar tidak bisa sendiri. Belajar itu membutuhkan orang lain untuk berkolaborasi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada peserta lain yang terutama sudah menjalani pendidikan guru penggerak, dipersilahkan, disilahkan untuk urun rembuk, karena kita tidak hanya sekedar webinar, tanya jawab, tapi kita sharing saja. Itu. Mungkin juga nanti kita terapkan ya di komunitas-komunitas kita di sekolah, kita ngobrol dengan teman-teman guru, ya. Ya kadang ngerasani murid itu kan sebenarnya sharing, ngerasani murid ada sebuah masalah, terus nanti teman yang lain memberikan solusi. Itu kan sebuah format belajar yang tidak resmi. Nah, yang resmi mungkin kalau di sekolah rapat rutin, terus nanti ada evaluasi, ada refleksi dari evaluasi yang dipimpin kepala sekolah, itu adalah resminya. Kalau tidak resminya sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Mulai dari tadi seperti yang saya sampaikan ya, dari ngobrol-ngobrol ringan, curhat tentang murid. Kalau curhat tentang guru kayaknya tidak ada ya. Gitu. Curhatnya tentang guru kan, muridku kok angel banget nih matematika ngajarnya seperti ini. Itu loh kok masih ada yang ngejek temannya angel buat dibenarkan kan itu ya. Akhirnya menjadi obrolan yang bermanfaat untuk peningkatan pelayanan kegiatan kita di kelas. Monggo, mungkin Pak Taryono bisa memberikan saran pada teman-teman di sesi yang pertama ini masih termin yang pertama ya. Nanti kita masih ada 3 termin kembali. Sambil saya tunggu untuk raise hand-nya. Dipersilakan, Pak Taryono, bisa? Iya, Pak Dar. Ya, mohon bisa diceritakan Mas, tadi terkait dengan teman-teman yang terutama ini masih muda-muda, P3K-nya muda-muda semuanya Mas. Makanya kita selaku orang tua yang sudah dituakan, itu selalu bisanya memberikan motivasi ya, karena apa? Di tangan mereka, nanti terutama P3 kan banyak sekali ini. Ya. Dan semuanya kebetulan daftar PGRI ya. Saya tahu semuanya usianya masih muda-muda sekali. Makanya, monggo Pak Taryono memberikan motivasi kepada teman-teman yang saat ini menjadi peserta webinar. Mohon maaf Pak Dar, ini saya pengalamannya seperti apa Mas? Saya masih muda itu Pak Dar, saya belum pantas untuk memberi motivasi kepada teman-teman. Iya, kan jadi tua sekarang menjadi kepala sekolah sekaligus ketua barong saya di Singodutan itu ya. Yang pasti teman-teman tetap semangat, terus ya, mencoba Mas. Yang pasti itu dan mungkin hanya itu sedikit motivasi dari kami. Meskipun sampai meriang ya Mas Taryono. Iya, karena yang meriang sampai dan berdarah-darah disampaikan ya, nanti teman-teman tidak pada insecure itu ya. Ya sebenarnya pasti tetap semangat karena ikut tidak takut gitu ya. Yeah. Ikut guru penggerak sangat menyenangkan, Pak Darmaji. Tidak ada susahnya. Siap. Menyenangkan sekali. Contohnya Pak Taryono setelah ikut guru penggerak berat badannya naik ya, dari 60 kilo menjadi 70 kilo ya. Iya, alhamdulillah Pak Dar. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Taryono. Ya, teman-temannya yang di SD Singodutan juga didorong ya sama di SD yang lain. Monggo untuk termin yang kedua saya buka raise hand-nya, pertanyaan 2. Dari yang raise hand ini ya, belum ada, silakan. Ini ya, jangan takut regulasi pengangkatan kepala sekolah, karena guru penggerak banyak sekali Bapak dan Ibu. Guru penggerak itu yang banyak sekali. Di SMP, banyak sekali.
Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Sastro. Pak Sastro siapa ini ya? Namanya Pak Sastro. Mohon Pak Sastro membuka kamera dan mikrofonnya ya. Saya ingin tahu Pak Sastro. Ya Pak. Wes rapat terus beli absen. Mas Sastro, Pak Sastro, mana ini? Ya, saya Pak. Pak Samraji. Halo, Assalamualaikum. Salam. Nama aslinya siapa Mas? Pak? Oh, nama saya Sastra Pak. Dari Satuan Pendidikan SDN 1 Karangsia, Ogan Kemeringilir, Sumatera Selatan. Oh, iya. Ya, teman-teman, tadi sudah saya maturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya dari sebelah kiri ya, ternyata dari Sumatera ya. Saya panggil Mas saja ya. Suaranya? Ini Pak Temanji, saya mau bertanya sama Bu Rahyati. Iya, dipersilakan, monggo. Pertama, terima kasih Bu telah menyampaikan informasi tentang program Guru Penggerak. Nah, tadi sudah disampaikan kan banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari Ibu tadi. Yang saya ingin tanya itu, kan kita di sini posisi saya di satuan pendidikan saya berada di daerah 3T gitu. Nah, yang saya inginkan ingin sampaikan itu bisakah kita ikut ke program Guru Penggerak ini, Bu? Kalau berada di tempat wilayah seperti ini. Sudah, Pak? Sudah pertanyaannya Pak Sastra. Baik Bu, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya, silakan Ibu Royati memberikan jawaban atas pertanyaan dari saudara kita yang jauh berada di luar dari Pulau Jawa. Silakan. Bisakah daerah 3T ikut seleksi Guru Penggerak? Sangat bisa, Pak. Ada seleksi khusus, ini khusus, namanya 3T itu daerah khusus ya Pak ya? Daerah khusus. Ini dari ketentuan Kemendikbudristek, dalam satu kabupaten, apabila ada 3 kecamatan yang belum ada akses internetnya ataupun jaringan listrik, nah itu bisa dikatakan sebagai daerah khusus atau 3T. Seperti itu ya Bapak ya? Ya, Bu, kebetulan di tempat Bapak adalah termasuk di dalamnya. Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ada seleksi khusus Bapak, ada seleksi Guru Penggerak ini ada. Nah, nanti seperti apa seleksinya? Seleksinya sama, pesanannya seperti apa? Itu ada tersendiri. Karena tidak Bapak itu listrik belum ada, Pak. Jaringan internet susah. Ya betul Bu. Ya betul. Nanti pelaksanaannya seperti di tempat kita Bapak yang sudah ada akses internetnya. Nah pelaksanaannya selalu Bapak itu seleksinya dari BPGB, dari Kemendikbudristek itu secara luring, secara tatap muka langsung. Karena apa? Karena tidak ada jaringan listrik, tidak mungkin bisa mengakses di LMS seperti itu ya Bapak ya. Iya Bu, betul ya. Karena dari daerah seperti nanti pelaksanaannya adalah secara luring seleksinya. Nanti ada pengumuman Bapak selain secara yang reguler itu ya, dengan daerah yang khusus itu ada tersendiri. Khusus seleksi daerah khusus itu ada. Panjenengan selalu update informasi ya, seperti itu. Nanti ada syarat-syaratnya apa, ketentuannya apa, itu ada. Yang jelas untuk pelaksanaannya seleksi nanti secara luring seperti itu. Seperti itu Pak Sastra. Oke, Bu, selamat, tetap semangat. Terima kasih Bu, informasi Bu. Ya Pak Sastra ya. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Royati dan Pak Sastra. Tadi Bu Royati sudah menjawab pertanyaan
ini memang Indonesia ya, kita keadaannya bermacam-macam Pak Sastra, ini luar biasa. Cuma kami yang di Silogiri, alhamdulillah Jawa Tengah sudah fasilitasnya untuk internet, terutama jaringan internet sudah bagus sekali. Dan untuk teman-teman yang di daerah 3T itu juga lebih semangat lagi. Dan tentunya bila nanti pas ada di area yang banyak sinyalnya, silakan selalu cek kepada SIM PKB Pak Sastra. SIM PKB-nya selalu dicek karena pemberitahuan terkait dengan program guru penggerak. Dan tadi kan luar biasa yang disampaikan oleh Bu Royate ya, informasi untuk kita semuanya. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengakses internet dengan baik, listrik dengan baik, nanti akan disediakan sebuah wadah khusus dari BPGP, dari kementerian melalui BPGP di provinsinya masing-masing, seperti itu. Jadi bila boleh tahu Pak Sastra, ini berarti di tempat tinggalnya atau di SD yang di 3T-nya itu tempat tinggal panjenengan atau memang seperti kos itu ya? Kalau di tempat saya kebetulan kan dulu ada program 3T dari mahasiswa dari UNS, itu kan ditempatkan di Sulawesi, di Papua, itu kan berasal dari luar daerah. Kalau Pak Sastra mungkin bisa menceritakan apakah melaju atau memang asli daerah situ. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak waktunya Pak. Alhamdulillah Pak, saya di sini ditugaskan berdasarkan tempat tinggal saya. Ya, saya kan waktu kuliah langsung bergerak untuk ngajar di sini honor. Nah, alhamdulillah pada kesempatan itu saya diangkat jadi P3K gitu Pak, di tempat saya sendiri gitu. Ya, jadi malah lebih enak, malah kalau tempat tugas dekat, meskipun memang kondisinya ya untuk 3T daerah tersebut memang harus luar biasa perjuangannya. Dan kami juga selalu memotivasi, memberikan semangat pada teman-teman seperti Mas Sastra. Tentunya Pak, tidak hanya Mas Sastra saja, banyak teman-teman yang memang harus berjuang untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Sastra sudah bergabung. Ya Pak, terima kasih. Nanti bila di kecamatan kami ada webinar, Pak Sastra bisa mengikuti kembali. Terima kasih Pak Sastra. Salam untuk teman-teman perjuangan yang luar biasa di daerah 3T. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya buka masih pada termin yang kedua. Ada 2 sesi pertanyaan, baru tadi 1 sesi yang sudah dicontohkan tadi ya, atau partisipasi dari luar daerah, yang sekaligus membuktikan bahwasanya komunitas tadi yang disampaikan beberapa yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini akhirnya tercipta ya. Jadi tidak dibatasi pada kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita. Kalau tidak ada yang bertanya, karena sudah menunjukkan pukul 11.52, tadi kita di awal sudah ada kesepakatan, kegiatan webinar pada hari ini dilaksanakan pada pukul 10 sampai pukul 12.00. Itu kalau tidak ada yang bertanya, kalau memang ada pertanyaan, karena ini banyak yang satu komunitas yang dekat dengan kita, nanti bisa japri kepada terutama Ibu Rohyati atau teman-teman yang saat ini sudah di dalam program guru penggerak. Itu saya serahkan sepenuhnya waktu kepada host kita, pada Ibu Nila, disilahkan. Monggo. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Bapak Ibu. Mohon diberikan tepuk tangan untuk narasumber dan moderator kita. Iya, Bapak Ibu, alhamdulillah sampai saat ini Bapak Ibu masih senantiasa semangat untuk mengikuti kegiatan webinar sampai di penghujung acara yang telah kita laksanakan hampir 2 jam. Namun sebelum kami tutup, Bapak Ibu, banyak hal yang sudah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa dan juga tadi ditambahkan oleh Ibu Sri Suparni selaku fasilitator. Dan ini Bapak Ibu sedikit saya tambahkan, Bu Rohyati dan Bu Parni ini adalah salah dua yang memotivasi saya untuk menjadi guru penggerak. Karena apa? Beliau berdua ini selalu memantau saya. Sejak saya daftar di angkatan 7 itu saya selalu dipantau. Bagaimana Mbak? Sudah sampai apa? Sudah wawancara belum? Pengumuman atau belum? Kemudian saya matur lagi. Saya selalu laporan kepada beliau
berdua itu. Saya gagal, maju lagi Mbak, begitu. Kemudian sama, hal yang sama juga, saya masih belum berhasil lagi, pokoknya maju lagi Mbak sampai dapat seperti itu. Jadi beliau berdua ini adalah yang memberikan semangat kepada saya juga, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu guru semuanya, mudah-mudahan setelah kegiatan webinar ini ada nilai plus yang diperoleh untuk kita semua dan banyak sekali pengalaman, sharing serta kolaborasi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan tadi ada kalimat menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Sri Suparni, kalau tidak mau belajar maka berhentilah mengajar. Kata-kata itu bila kita cermati memang sangat menusuk hati kita ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mau belajar maka berhentilah mengajar. Ini dan kalimat itu memang kalimat yang maknanya luar biasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua selesainya kegiatan ini seperti slogan dalam guru penggerak tadi, kita tergerak, terutama hati kita tergerak, kemudian nanti bergerak. Bergerak itu ada keinginan untuk mendaftar, kemudian untuk mencoba, dan untuk masuk di dalam pendidikan guru penggerak, dan nanti endingnya apa yang kita dapatkan di dalam program pendidikan guru penggerak, ini kita bisa menggerakkan, terutama menggerakkan diri kita sendiri sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan lingkungan atau komunitas di sekolah kita sendiri, dan nantinya bisa meluas ke komunitas yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi tetap semangat dan maju terus ya Bapak Ibu demi pendidikan di Indonesia. Saya selaku host pada siang hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memandu kegiatan pada siang hari ini. Dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mohon semuanya on cam karena ini ada sesi foto bersama untuk dokumentasi selama kita mengikuti kegiatan. Dan sekali lagi untuk link presensi tadi sudah dibagi di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya, link presensi sudah dibagi oleh tim di kolom chat, bisa dibuka. Monggo semuanya Bapak Ibu yang belum on kamera, mohon untuk membuka kameranya. Ya, ini masih ada banyak yang belum on kamera Bapak Ibu. Ada Mbak Ana, Mas Anton, Mbak Ari. Monggo semuanya. Tim bisa diambil Mbak Miftah, Mbak Nurul, CGP kita, guru penggerak kita bukan CGP ya, guru penggerak kita. Tahan dulu nggih Bapak Ibu. Harus tahan dulu. Mana? Saya nggak tambah kayak gitu. Iya, ini ada 6 slide ya Bapak Ibu ya. Jadi bersabar. Baik, sudah Ibu Bapak untuk sesi pengambilan dokumentasi. Baik, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat di bulan puasa dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari ini sampai nanti menunggu waktu maghrib. Mudah-mudahan penjalanan semua diberikan kesehatan dan tentunya dan tentunya semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Itu Bapak Ibu dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.